Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Nisa Rahma dengan NPM 2114 ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi ekosistem hutan. Baiklah, judul dari materi PPT kali ini yaitu Valuasi Jasa Ekosistem Hutan Tropis di Kalimantan Timur dengan metode benefit transfer. By Nuzula Elva Rahma, Erna Rosita, Dwi Agung Pramono, Dia Widyasasi, dan Varianti. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Widya Nisa Rahma dengan NPM 2114151018. Mahasiswi Universitas Lampung, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian. Dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Gunardi Djoko Winarto, MSI. Sebelumnya, kita harus terlebih dahulu memahami ekosistem dan hutan hujan tropis. Jadi, apa sih ekosistem itu? Jadi, ekosistem merupakan salah satu tingkatan dalam organisasi biologis. Maka, ekosistem adalah kumpulan dari berbagai komunitas, tumbuhan, dan komunitas binatang yang berada pada suatu habitat atau tempat hidup. Sedangkan hutan hujan tropis adalah salah satu ekosistem hutan yang kaya mengenai jumlah organisme yang terdapat di dalamnya. Maka, hutan hujan tropis dikatakan sebagai rumah bagi setengah dari jenis-jenis flora dan fauna dari seluruh dunia, seperti terdapat di Kalimantan Timur. Maka dengan itu, ekosistem hutan hujan tropis adalah salah satu penghidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Timur. Namun, keberadaan hutan di Kalimantan Timur hanya dilihat dari sisi ekonominya saja. Ekosistem hutan hujan tropis di Kalimantan Timur adalah sebesar 90.806.234.765 USD per tahun. Ekosistem hutan hujan tropis di Pulau Kalimantan diperkirakan sebagai hutan hujan tertua di dunia yang telah berumur selama 140 juta tahun. Hutan hujan tropis di Pulau Kalimantan telah menarik minat masyarakat dunia yang telah dicatat sejak 2000 tahun lalu dari belahan dunia setelah berkunjung di Pulau Kalimantan selama berabad-abad lamanya. Di antaranya yaitu pedagang dari Pulau Jawa, Cina, India, Arab, bahkan Mesir kuno. Hutan hujan tropis ini memiliki banyak sekali manfaat. Nah, berikut manfaat hutan hujan tropis bagi masyarakat di Pulau Kalimantan. Yang pertama, sebagai salah satu sumber penghidupan. Yang kedua, sebagai sumber kebudayaan dan filsafat hidup, serta sebagai pembentuk keberadaan sungai-sungai besar yang menjadi tumpuan masyarakat di Kalimantan. Sesudah kemerdekaan Indonesia, hutan di Kalimantan pun masih menjadi salah satu sumber perekonomian negara, yaitu sebagai sumber penghasil kayu. Namun, kinerja industri kayu untuk Provinsi Kalimantan Timur menurun hingga 49,34% pada tahun 2019. Tetapi, bukan berarti tekanan terhadap eksistensi hutan tropis ikut menurun. Berdasarkan dokumen Forest Carbon Partnership Facility pada tahun 2006 sampai 2016, hutan Kalimantan Timur ini memiliki luas sebesar 1.140.536 hektar yang memiliki fungsi sebagai penyedia komoditas, bernilai ekonomis, dan sebagai penghasil dari interaksi dan ekosistem yang menyentuh segala aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek ekologis. Namun, manfaat hutan sebagai aspek ekonomi, pelestarian hutan ini menjadi disampingkan, karena ekonomi memiliki sifat yang abstrak. Valuasi jasa ekosistem untuk hutan hujan tropis dalam penelitian ini menggunakan metode benefit transfer. Manfaat dari jasa ekosistem diestimasi dengan menggunakan database valuasi lingkungan bertajuk The Economics of Ecosystem and Biodiversity atau TEEB, yang merupakan inventory valuasi jasa ekosistem di seluruh dunia.
Valuasi dari database kemudian disesuaikan untuk tahun 2019 dengan pemasukan 3% per tahun. Agar lebih akurat, maka studi yang digunakan adalah yang paling mirip dengan Kalimantan Timur, yaitu meliputi karakteristik, sisi lokasi, ekosistem, bahkan negara. Nah, evaluasi penelitian ini menghasilkan 4 jasa, yaitu jasa pendukung, jasa penyediaan, jasa pengaturan, dan jasa kultural. Berikut hasil dari evaluasi ini, yaitu yang pertama ini jasa pendukung, yang kedua itu jasa penelitian, jasa pengaturan, dan jasa kultural. Jadi, jasa pendukung itu merupakan salah satu jasa ekosistem yang paling mendasar. Mengapa? Karena jasa ini merupakan penopang dari kelangsungan jasa ekosistem yang lain, yaitu seperti penyediaan, pengaturan, dan kultural. Dalam jasa pendukung ini memiliki 3 jasa ekosistem, yaitu siklus nutrien, menjaga kesuburan tanah, pembentukan tanah, produksi primer. Nah, berikut jasa ekosistem yang diperhitungkan dalam valuasi jasa pendukung. Jadi, merupakan jasa ekosistem, ini jasa pendukungnya, ini nilai manfaat per USD per tahun dan persentase. Nah, pada tabel di atas, jasa ekosistem memberikan estiminasi sebesar 214,8 juta USD per tahun atau setara dengan 3,11 triliun per tahun. Selanjutnya yaitu jasa penyediaan. Jasa penyediaan ini merupakan jasa ekosistem yang langsung dirasakan manfaatnya oleh manusia. Maka dengan ini, manfaatnya terhadap perekonomian cenderung sangat besar. Dengan nilai valuasi yang dapat mencapai miliaran USD per tahun, kali ini jasa ekosistem yang diperhitungkan dalam valuasi jasa penyediaan terdiri dari 6 jasa, yaitu pangan, air, sumber daya genetik, energi, biodiversitas, dan bahan mentah. Nilai total pada jasa penyediaan sebesar 40,9 miliar USD dengan energi yang mencakup 51,84% dari total analisis tersebut dan diikuti oleh sumber daya genetik yang mencapai 41,04%. Untuk air, pangan, dan bahan mentah didasarkan pada ruang lingkup ekonomi lokal, sehingga harga barang yang menjadi acuan adalah harga di pasaran lokal. Sementara untuk sumber daya genetik dan energi acuan dalam valuasi adalah perdagangan internasional. Berikut bagannya. Selain itu, masyarakat lebih berfokus pada apa manfaat yang diberikan pada saat ini. Atau masyarakat belum ada ide yang terlintas untuk melihat potensi yang lebih besar di masa mendatang. Di samping itu, kehidupan sosial pada lingkup ekonomi lokal juga lebih erat, sehingga dalam interaksi ekonomi lebih mengutamakan terpeliharanya harmoni sosial. Dalam konteks pasar internasional yang berbasis industri, penghasilan lebih banyak nilainya karena industri cenderung mengambil untung sebesar-besarnya, seperti bahan bakar, yaitu energi, obat-obatan, serta bahan kimia. Yang ketiga yaitu jasa pengaturan. Jasa ini merupakan elemen yang sangat substansi dalam peran penting hutan, karena hutan memiliki fungsi sebagaimana menyimpan cadangan karbon yang sangat besar dan memiliki fungsi penting yaitu sebagai siklus hidrologi. Pencegahan erosi dan banjir dalam jasa pengaturan meliputi 6 aspek, yaitu aspek pengaturan iklim, aspek pengaturan aliran air, penyerbukan, pencegahan erosi, pencegahan banjir, serta pengendalian limbah. Valuasi untuk jasa pengaturan mencapai 15,72 miliar USD per tahun. Pencegahan erosi mengambil posisi hingga 66%, yang artinya hutan sangat penting untuk pencegahan terjadinya erosi. Lalu diikuti pengaturan iklim sebesar 17,47%. Pencegahan erosi merupakan yang paling terbesar.
Dan yang kedua yaitu pengaturan iklim. Yang keempat yaitu jasa kultural. Jasa ekosistem ini merupakan manfaat yang bersifat non-material, akan tetapi sangat melekat keberadaannya. Untuk dapat bertahan hidup, manusia perlu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Semua ini merupakan kebutuhan fisik, akan tetapi hidup yang berkualitas juga ditandai oleh kesehatan mental yang baik, yaitu pada tingkat individu maupun dalam hubungan sosial. Maka disinilah jasa kultural mengambil peran yang sangat penting. Jasa kultural itu meliputi 4 aspek, yaitu rekreasi, estetika, ekowisata, dan spiritual. Nah, berdasarkan tabel di atas, jasa kultural itu meliputi 4 aspek yang memiliki total nilai manfaat yang mencapai 29,30 miliar USD, di mana estetika mencakup 86,55% dari keseluruhan total nilai manfaat dari jasa kultural. Dengan menjumlahkan keberadaan nilai manfaat dari ekosistem hutan tropis di Kalimantan Timur, telah didapatkan nilai total economic value dan mencapai 90,80 miliar USD atau setara dengan 1.316,69 triliun rupiah per tahun. Hal ini diasumsi bahwa sejak tahun 2016, laju deforestasi adalah sebesar 0% per tahun. Perbandingan dari masing-masing kategori jasa ekosistem berdasarkan besar nilai manfaat dapat dilihat sebagai berikut. Nah, berikut gambar perbandingan dari masing-masing kategori jasa ekosistem terhadap TIV. Yang pertama yaitu yang berwarna merah itu merupakan jasa penyediaan dengan 45,1%. Yang berwarna biru merupakan jasa pengaturan dengan 17,3%. Dan yang berwarna kuning yaitu jasa kultural dengan 37,3%. Dan yang paling sedikit yaitu jasa pendukung dengan 0,2%. Dari perbandingan tersebut, nampak jelas bahwa penyediaan mengambil porsi paling besar, yaitu 45,11%. Sementara jasa pendukung hanya mengambil porsi 0,24%, dan faktor kesenjangan dan ketidakpastian yang cukup besar terkait valuasi jasa ekosistem yang bersifat abstrak. Dan metode valuasi jasa ekosistem itu sendiri yang masih menyisakan ruang besar untuk aspek ketidakpastian. Maka dapat disimpulkan bahwa hutan hujan tropis itu merupakan suatu ekosistem hutan yang paling kaya dari segi biologis atau hayati. Nah, ekosistem hutan hujan tropis di Pulau Kalimantan ini diperkirakan sebagai hutan tertua di dunia yang telah berumur selama 140 juta tahun. Total Economic Value atau TEV untuk jasa ekosistem hutan tropis di Provinsi Kalimantan Timur ini sebesar 90,81 miliar USD per tahun, atau setara dengan 1.316,89 triliun rupiah per tahun. Dari nilai tersebut, jasa pendukung mengambil porsi sebesar 0,24%, jasa penyediaan sebesar 40,511%, jasa pengaturan sebesar 17,31%, dan jasa kultural sebesar 37,34%. Total Economic Value untuk jasa ekosistem hutan tropis di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 90,81 miliar USD per tahun, atau setara dengan 1.316,69 triliun rupiah per tahun. Dari nilai tersebut, jasa pendukung mengambil porsi sebesar 0,24%, jasa penyediaan sebesar 45,11%, dan jasa pengaturan sebesar 17,31%, dan jasa kultural sebesar 37,34%. Sumber dari materi ini yaitu jurnal yang berjudul Valuasi Jasa Ekosistem tropis di Kalimantan Timur dengan metode benefit transfer. Terima kasih. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.